Selamat malam, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar untuk mata kuliah praktikum Interaksi Manusia dan Komputer 2025. Sebelum kami memulai presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dengan Kanakir Ahmad Syafi dengan akhiran NIM 71. Saya Muhammad Ilyas Hasibuan dengan akhiran NIM 106. Saya Rifki Risyaad dengan akhiran NIM 109. Saya Alpadin Suailin dengan NIM 096. Saya Matrozan Raffansyah dengan akhiran NIM 002. Saya Ramadan Rene Bangun dengan akhiran NIM 074. Nah, terima kasih atas perkenalannya. Mungkin boleh langsung dibuka share screen-nya. Nah, jadi aplikasi yang kami buat itu berjudul dengan kerjasama yang berisikan tentang platform freelancer yang dimana freelancernya ini tidak membedakan antara si user dengan si klien. Semua pengguna di sini bisa memberikan sebuah pekerjaan ataupun mengerjakan suatu pekerjaan. Lalu sistem kami ini menggunakan sistem poin yang bisa memberikan keamanan lebih untuk pengguna-pengguna yang memakai aplikasi kami tanpa takut adanya penipuan. Boleh lanjut? Nah, untuk outline yang akan kami bahas yaitu mungkin overview kerjasama yang mungkin sudah saya jelaskan tadi, lalu ada color palette dan tipografi, lalu ada komponen serta fitur dan mockupnya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Untuk fitur kerjasama ini tadi sudah dijelaskan untuk overview dari kerjasama. Itu platform kolaborasi digital yang menghubungkan penyedia jasa dan pencari jasa dalam ekosistem freelance. Nah, dari musiknya itu berbasis komunitas yang menggunakan sistem poin untuk tukang jasa saya. Bisa di next untuk fitur selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya akan disambung oleh saya. Di sini ada color palette dan tipografi kami. Saya akan menjelaskan kenapa kami menggunakan warna-warna dan tipografi tersebut. Di sini ada warna hitam, kami gunakan untuk teks utama dan background yang memberi kesan profesional dan kontras tinggi. Ada warna biru, kesan elegan dan profesional digunakan pada elemen interface dan tombol. Ada warna abu, berwarna netral, sering dipakai untuk teks sekunder dan elemen penyeimbang visual. Ada warna kuning, aksen tambahan yang memberi highlight pada elemen yang penting. Ada warna merah, aksen kontras bisa digunakan untuk notifikasi error atau elemen visual lain yang butuh perhatian. Ada warna hijau, memberi kesan segar dan positif. Dan kemungkinan digunakan untuk status berhasil atau verifikasi. Untuk tipografinya, kami menggunakan SF Pro Display. Kami menggunakan ini untuk tampilan modern dan profesional. Dan ada juga font Inter, font sans serif yang bersih dan fleksibel. Lanjut. Di sini ada beberapa komponen-komponen di desain kami. Lanjut. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Nah, pertama-tama saat kita membuka aplikasi kami ini, kita akan dibawa ke loading page. Berikut adalah tampilan loading page, dan setelah itu akan ada halaman untuk melakukan sign in jika sudah mempunyai akun ataupun register untuk mendaftarkan akun baru. Lanjutnya. Nah, ini adalah tampilan untuk login dan register.
bisa dilihat di paling kiri itu adalah tampilan untuk sign in account atau login, dan jika dia tidak mempunyainya, di bawahnya bisa juga menggunakan akun Google atau akun Facebook. Selanjutnya itu ada tampilan untuk create your account atau usernya. Lalu setelah login dia akan meminta username kita. Setelah username baru tanggal lahir kita untuk kepentingan saat menjalankan aplikasi nanti. Selanjutnya, setelah tanggal lahir dia akan meminta juga beberapa persyaratan data. Bisa dilihat di sini data-data apa saja yang diperlukan. Lanjut. Nah, setelah mengisi data-data, dia juga akan meminta akun 6 digit PIN itu untuk save nantinya jika melakukan transaksi di dalam aplikasi kita. Dan selanjutnya itu ada persyaratan-persyaratannya yang harus diterima pengguna. Selanjutnya. Oke, untuk dashboard dan kita bisa lihat ini tampilan dashboard kita itu tampilan keseluruhan dari fungsi kita yang seperti menampilkan plan kita dan proyek-proyek apa yang tersedia untuk kita apply. Nah, di dashboard ini ada juga namanya daftar yang dapat mengarahkan kita kemana saja untuk fitur-fitur yang kita ingin. Fitur sendiri pada daftar yang di bokap itu kebetulan kita dapat men-search berdasarkan keyword untuk dirilis maupun orang maupun project yang kita ingin cari. Bisa next. Nah, untuk my project akan ini sebentar. Oke, sekarang kita akan menjelaskan tentang My Project. Nah, jadi di fitur My Project ini bisa kita buka melalui footer yang ada di bawah, navigation bar yang ada di bawah, dan di sini fitur ini menunjukkan ada 4 tab, yang mana 4 tab itu merupakan project history yang berupa project-project yang sudah kita kerjakan atau yang sudah kita berikan sebelumnya, lalu ada in progress, my bits, submission, dan ya begitu. Lalu untuk my bits itu sendiri berisi tentang project yang sudah kita lakukan bid yang menunggu persetujuan dari si klien. Lalu submission ini merupakan tab di mana di sini menunjukkan project yang sedang dalam progres submisi yang menunggu konfirmasi, dan project history di sini merupakan history yang sudah kita berikan atau sudah kita kerjakan. Lalu yang membedakan antara si klien dan freelancer adalah dari warna cardnya. Warna card hijau tua menunjukkan jika project ini merupakan kita yang sebagai freelancernya. Lalu card yang berwarna putih menunjukkan jika ini merupakan card yang sudah kita berikan kepada orang. Maksudnya kita sebagai kliennya. Mungkin boleh lanjut. Nah, di sini merupakan project detail dari card-card yang sudah kita tunjukkan tadi. Nah, di sini kita bisa melihat about projectnya, tag-nya, tanggal, poinnya. Lalu di sini dari kiri ke kanan merupakan flow yang bakalan user lakukan. Nah, di sini juga menunjukkan siapa-siapa saja yang sudah ngebit untuk project yang kita berikan ini. Lalu di situ juga ada card yang menunjukkan submission yang sudah diberikan oleh si freelancer. Dan ada juga formnya untuk jika freelancer tersebut membutuhkan revisi. Mungkin boleh lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini juga di project lain saat ini menunjukkan status dan pembayaran jika project tersebut sudah selesai.
yang dimana ada menu konfirmasi yang menunjukkan jumlah total poin yang harus kita bayar, lalu PIN dan feedback yang menunjukkan jika pembayarannya sudah berhasil. Mungkin lanjut. Nah, di sini juga menunjukkan fitur rating dan feedback yang bisa kita berikan kepada freelancernya, dan feedback ini bisa ditampilkan di profile si freelancer. Dan di sini ada menunjukkan feedback kalau proyek tersebut sudah selesai dikerjakan oleh si freelancer. Mungkin boleh lanjut. Lalu di sini merupakan sisi project detail dari freelancer yang bisa berisi mirip dengan yang klien saya tadi, namun yang berbeda hanya warnanya, dan ada fitur bidding serta status bar yang menunjukkan kondisi project tersebut. Bisa berupa mau kita apply, menunggu bidding approval, dan menunggu submisi. Dan di sini menunjukkan progress bar sebelum mencapai deadline. Mungkin boleh selanjutnya. Dan di sini juga menunjukkan form project detail yang menunjukkan untuk mensubmit tugas kita tersebut, dan feedback yang menunjukkan tugas tersebut sudah selesai namun menunggu pembayaran serta project selesai. Mungkin bisa dilanjut. Dan ini menunjukkan fitur profile yang mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Nah, untuk di halaman profil ini kita bisa pengguna dapat melihat visual circle graph yang memudahkan pengguna untuk melihat skill-skill si pengguna dengan mudah, seperti performance, rating, dan lain-lain. Dan di bagian brief description ada memberitahuan secara singkat siapa itu pengguna, apa bidang keahliannya, dan cara kerjanya. Serta di bagian skill juga terdapat beberapa warna yang berbeda-beda, dimulai dari kuning yang melabelkan bahwa dia itu suhu, kemudian biru dia itu ahli, dan kemudian hijau itu dia berarti noob. Dan portofolio itu fitur personalization agar si user dapat memamerkan skill setnya dengan berbagai format, mulai dari PDF, video, dan kode. Lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk chat sendiri kami mengambil tampilan yang ramah pada pengguna, karena pengguna sudah mungkin pernah menggunakan tampilan chat yang tampilannya seperti ini. Tampilan yang di sini tuh menggunakan ingat untuk pada aplikasi lain yang akan ditampilkan di sini. Di fitur chat kami. Kenapa kami fitur dalam aplikasi tadi supaya komunikasi antar freelancer dan klien itu dapat terjadi lancar tanpa aplikasi ketiga atau tanpa membuka aplikasi lain, bisa langsung dari aplikasi sendiri. Nah, bisa dilanjut. Nah, mungkin untuk fitur ini merupakan fitur points detail yang dapat kita akses di halaman homepage sebelumnya. Nah, di sini bisa menunjukkan fitur more points, withdraw, dan transfer. Nah, di sini juga menunjukkan transaksi-transaksi apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Lalu jika kita withdraw dan kita belum mempunyai kartu kredit, nah di sini menunjukkan form untuk mengisi kartu kredit serta pilihan kartu dan jumlah poin yang ingin kita withdraw serta confirmation page. Boleh lanjut? Nah, lalu ini menunjukkan konfirmasi untuk memasukkan password serta feedback jika withdrawnya sudah berhasil.
Boleh lanjut? Nah, di sini fitur Get More Points ini bisa kita akses di halaman points detail tadi yang menunjukkan points-points yang bisa kita beli menggunakan uang asli. Dan di sini kami menggunakan 3 warna untuk menunjukkan masing-masing kelebihan dari menu-menu tersebut, dan di sini menunjukkan halaman form untuk pembayaran yang menggunakan layanan dari Apple iTunes dan feedback jika transaksinya telah berhasil. Mungkin bisa dilanjut. Nah, mungkin untuk fitur Create a Job ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan dari halaman Create a Job ini. Di saat user membuka halaman Create Job ini, mereka langsung disambut dengan tampilan yang sederhana dan tidak membingungkan. Di sini kami membagi prosesnya menjadi 2 halaman, yang mana halaman pertama itu berisi kolom judul pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan deadline pekerjaan. Lalu di halaman selanjutnya, yaitu halaman kedua, ada tentang harga, terus ada skill yang dibutuhkan oleh freelancer, dan file upload yang sifatnya itu opsional. Kemudian tujuannya supaya user tidak terasa berat karena harus mencerna informasi yang terlalu banyak sekaligus. Setiap kolom pengisiannya juga memiliki judul dan petunjuk pengisian yang terlihat jelas supaya user tidak kebingungan ketika melakukan pengisian. Lanjut. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itu saja fitur yang kami jelaskan di presentasi kami malam ini. Kami mohon maaf lebih kurang atas kesalahan kata maupun perbuatan kami. Terima kasih Bang Umar telah mengajari kami selama 1 semester ini. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.